penyelenggaraan pilkada harus tetap dilakukan dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir. Bakal calon kepala daerah resmi mendaftarkan diri ke kantor KPU untuk berlaga dalam pilkada serentak 2020. Pak JK, kalau pemerintah menyatakan juga KPU menyatakan bahwa soal risiko kekhawatiran penularan COVID-19 pada saat pilkada berlangsung, KPU Keadilan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Melindungi diri sendiri merupakan hak, namun melindungi sesama manusia adalah kewajiban moral bagi seluruh umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Dewan Juri yang amat terpelajar, perkenalkan kami dari Legasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Saya Ihdiani Reski Aulia Arham yang selaku tim kontra pada mosi perdebatan kita kali ini, pembicara pertama yang akan membuka historical background dan filosofis Broslat Pancasila. Kemudian pembicara kedua oleh Muhammad Atalarikio yang akan mengantar kita kepada yuridis normatif dan sosiologis empirik yang akan dibawakan oleh pembicara ketiga Gabriel Wahid Batistuta. Di daerah mana lagikah kita belum mendengar keluhan? Pasca pandemi COVID-19 berhasil membuat kegaduhan dalam peradaban. Gemah kesakitan dan kematian terus melonjak. Sejumlah perubahan aktivitas pun kian tak terbatas. Sejajar dalam masa yang sama, berbulan-bulan lamanya hingga kebijakan new normal digaungkan. Masuk ke ranah pendefinisian, kami mengambil 3 kata penting dalam mosi perdebatan kita kali ini, yakni kata pelaksanaan sendiri. Dalam KBBI berarti proses, cara, keputusan, dan melaksanakan rancangan. Kemudian kata pilkada, yakni pemilihan kepala daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 1, yakni pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Yang selanjutnya disebut dengan pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten kota untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung dan demokratis. Kemudian kata new normal sendiri dalam Kepmenkes nomor 413 tahun 2020 yang menyamakan antara adaptasi kebiasaan baru dengan new normal yang dicirikan dengan pola perilaku masyarakat, yakni dengan protokol kesehatan. Masuk ke ranah historical background atau latar belakang. Sejak Maret 2020, KPU dan pemerintah telah menyepakati penundaan lanjutan tahapan pilkada yang menghasilkan 3 opsi pemungutan suara, yakni dengan penundaan pertama 3 bulan hingga 9 Desember 2020, penundaan kedua yakni 6 bulan atau tepatnya 17 Maret 2021, dan yang ketiga 12 bulan atau 29 September 2021. Penjadwalan pilkada 2020 ini tidaklah realistis diberlakukan di Indonesia. Karena meskipun konsep new normal telah digaungkan, sayangnya masih terlalu dini menjamin kepastian semu untuk rakyat Indonesia kembali ke kebiasaan seperti biasa atau kembali ke kebiasaan normal. Yang faktanya hingga 10 September kemarin jumlah paslon pilkada positif COVID-19 mencapai hingga 60 orang, dan ini diberlakukan atau diakui secara langsung oleh Ketua KPU melalui Raker Komisi 2 DPR RI, dan ini hanya barulah paslon. Bagaimana kemudian jika akhirnya nanti adanya penularan kemungkinan OTG di kalangan masyarakat di tengah-tengah terjalankannya pelaksanaan pilkada, meskipun katanya akan ada protokol kesehatan? Salah satu amanat Pancasila, yakni persatuan Indonesia, dijelaskan bahwa selaku warga negara yang baik, kita harus mampu menempatkan persatuan dan kesatuan untuk keselamatan dan kepentingan masyarakat dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau antar golongan. Maka amatlah keliru hukumnya hanya jika dengan alasan prosedur peralihan pemimpin yang tergesa-gesa ini akan menambah atau membahayakan keselamatan masyarakat. Sebagai tim kontra, kami di sini bukanlah hendak mencegah pelaksanaan pilkada serentak satu Indonesia untuk sama sekali ditiadakan. Namun sebaiknya ada pertimbangan pilkada ditunda untuk sementara waktu, karena KPU sendiri telah memberikan 3 opsi pilihan sejak awal. Bukankah sebaiknya pilkada dipertimbangkan hingga tahun 2021 mendatang? Dan jika pun program e-voting ditawarkan sebagai wadah pemungutan suara via daring, amatlah tergesa-gesa tentunya jika dengan waktu 3 bulan dari sekarang menyiapkan segala fasilitas
aktivitas pemerataan di 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada 1 Indonesia. Maka proposal yang kami tawarkan Dewan Juri yang terhormat, penundaan Pilkada hingga tahun 2021 mendatang. Agar tak ada kekosongan jabatan, maka perlu ditunjuk PJ jabatan kepala daerah menggantikan masa jabatannya yang telah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat serta teman-teman pemerhati konstitusi yang amat kami banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atala Regio selaku pembicara kedua dari tim kontra. Salus populi suprema lex, kesejahteraan masyarakat merupakan hukum tertinggi. Tentunya frasa tersebut sangat menjunjung kesejahteraan masyarakat yang tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam satu kesatuan. Jika dilihat secara seksama, tentu memiliki kesamaan dengan sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Jika ditarik intisarinya dari sila tersebut, yakni menginginkan adanya kebersamaan dan kesetaraan di masyarakat Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1 ayat 2 dikatakan bahwasanya kedaulatan negara ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Dapat diartikan bahwa pengimplementasian terkait pelaksanaan pilkada ada di tangan rakyat. Apakah rakyat menginginkan pilkada untuk dilaksanakan pada tahun ini ataupun tidak? Jika berangkat pada data yang tentunya akan diselami oleh pembicara ketiga kami, kebanyakan masyarakat tidak menyetujui pilkada serentak untuk diadakan pada tahun ini. Jika berkaca pada Kepres nomor 12 tahun 2020, di mana COVID-19 telah dinyatakan sebagai bencana non-alam. Tentunya penetapan COVID-19 sebagai bencana non-alam menjadi dasar ditundanya suatu pilkada yang tercantum dalam Perpu nomor 2 tahun 2020, di mana dalam Perpu tersebut dikatakan bahwasanya pada pasal 120 ayat 1, dalam hal pada sebagian wilayah pemilihan atau seluruh wilayah pemilihan sebagian besar daerah atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana non-alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggara pemilihan atau pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, maka dapat disimpulkan jika terjadi bencana non-alam pada suatu tahapan pilkada, maka pilkada tersebut tidak dapat dilaksanakan. Dewan Juri yang terhormat, pilkada yang direncanakan pemerintah akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Alangkah baiknya jika dipertimbangkan kembali, dikarenakan angka penularan masih sangat tinggi serta konsep new normal yang masih sangat prematur. Jika pilkada tetap dilaksanakan, tentu bertolak belakang dengan fungsi pemerintah yang telah tercantum dalam pasal 12 ayat 2 huruf D International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Di mana negara wajib mengupayakan perbaikan semua aspek kesehatan, lingkungan, dan industri, pencegahan, pengobatan, dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan, serta penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin sebuah pelayanan dan perhatian medis. Sehingga jika pemerintah tetap bersikukuh untuk melaksanakan pilkada di tahun ini, tentunya pemerintah telah gagal dalam melaksanakan ketentuan tersebut. Seperti apa yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama kami, bahwasanya pengoptimalan new normal di Indonesia perlu untuk ditinjau kembali. Selain karena angka penularan yang kian hari kian bertambah, serta Indonesia belum mampu untuk melaksanakan persyaratan pelaksanaan new normal yang telah ditentukan oleh WHO, yang akan diperjelas kembali oleh pembicara ketiga kami. Pelaksanaan pilkada di tahun 2020 sangat terkesan terburu-buru, dikarenakan konsep new normal yang masih sangat prematur di Indonesia serta belum adanya kesiapan dalam melaksanakan pemilihan yang hanya menyisakan waktu 3 bulan. Belum lagi, adapun jika ingin merealisasikan opsi pemilihan dengan media e-voting, sangatlah sukar untuk dilaksanakan. Pasalnya perlu pematangan konsep serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai konsep e-voting tersebut, yang tentunya tidak memakan waktu yang sebentar. Maka dari itu pelaksanaan pilkada di tahun ini hendaknya untuk ditunda hingga tahun depan. Dengan adanya penundaan pilkada, timbul kekhawatiran akan kekosongan jabatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 Ayat 9 dan 10, untuk mengatasi hal tersebut, maka diangkat PJ untuk menggantikan pemangku jabatan sebelumnya yang telah habis masa jabatannya. Dalam pelaksanaan wewenang dari PJ tersebut diberi batasan dalam PP Nomor 49 Tahun 2008 Pasal 132A Ayat 1, yaitu melakukan mutasi pegawai, membatalkan atau mengeluarkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya, membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya, dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggara pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya. Namun pada ayat 2 dikatakan seorang pejabat kepala daerah atau sementara pelaksana tugas dapat mengeluarkan kebijakan di luar dari batasan wewenang ayat sebelumnya jika telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Jika ditarik intisarinya dari ayat tersebut, dapat kita amini bahwasanya pengangkatan PJ bukanlah petaka bagi berjalannya suatu tata pemerintahan daerah.
Dikarenakan di samping ada batasan namun juga dapat mengeluarkan kebijakan di luar batasan namun masih dalam pengawasan pemerintah pusat. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, solusi yang amat solutif yang kami berikan ialah penundaan pilkada hingga tahun depan dan dibarengi dengan mematangkan konsep e-voting mulai dari sosialisasi, edukasi, serta kesiapan software. Sekian dan terima kasih. Lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happiness for the greatest number. Teori oleh Jeremy Bentham menegaskan bahwa tujuan tertinggi manusia di muka bumi ini yaitu memperoleh kesejahteraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat serta pemerhati hukum dan konstitusi yang saya banggakan. Saya Gabriel Wahid Batistuta, pembicara ketiga dari tim Kontra. Seperti yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan kedua kami sekali lagi menyatakan secara tegas menolak mosi perdebatan kita kali ini. Dewan Juri yang terhormat, kesejahteraan adalah tujuan tertinggi setiap pribadi manusia. Malah harus dikatakan kesejahteraan adalah kemungkinan ultima setiap manusia di planet bumi ini. Terkait pemilihan kepala daerah yang akan datang, apabila merujuk pada PKPU nomor 5 tahun 2020, semua tahapan pilkada harus menggunakan protokol kesehatan, baik itu dalam pemuktahiran data pemilih bahkan sampai pada pencoblosan. Akan tetapi Dewan Juri yang terhormat, penyelenggaraan pilkada di tahun 2020 ini yang akan dilaksanakan serentak di tengah pandemi COVID-19 tentu memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi dan mengganggu kesejahteraan masyarakat secara luas. Hal ini dikarenakan mengingat jumlah kasus penyebaran COVID-19 di era new normal ini masih terus mengalami peningkatan. Kekhawatiran juga bertambah apabila penyelenggara tidak melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap warga terkait prosedur serta tata cara pemilihan di musim pandemi. Tentu hal ini bisa menjadikan penyebaran COVID-19 akan semakin masif. Sosialisasi dan edukasi ini juga adalah alternatif kesuksesan solusi yang telah diagungkan oleh tim kami, yaitu kami mengamini adanya pilkada secara e-voting, akan tetapi dengan persiapan lebih baik, tentu saja dengan pelaksanaannya di tahun depan. Karena apabila diadakan tahun ini, tentu saja dengan sisa waktu yang ada tidak akan cukup untuk mempersiapkan pilkada online ini. Justru banyak memiliki kekurangan, yaitu deratas data pilkada oleh hacker hingga downnya server. Pilkada akhir tahun 2020 ini perlu dipertimbangkan kembali Dewan Juri yang terhormat, karena pesta demokrasi 5 tahunan itu dilaksanakan tanpa harus mempertaruhkan kesehatan dan keselamatan banyak orang. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama yang perlu dilindungi oleh negara, terutama di era new normal ini. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari peneliti oleh ITB, Unpad, UGM, ITES, dan UB, mendapatkan hasil penghitungan angka reproduksi efektif corona apabila sama dengan 2,7, yang artinya satu orang positif corona bisa menularkan hingga 2 hingga 3 orang. Sedangkan sesuai standar WHO, new normal dapat diterapkan jika reproduksi efektif di bawah angka 1. Akan tetapi, angka reproduksi efektif corona ini di Indonesia sendiri masih di atas angka 1. Maka sesuai standar WHO, Indonesia sendiri masih belum siap untuk menerapkan new normal. Apabila kita bandingkan Indonesia dengan negara lain, yaitu Korea Selatan yang telah sukses mengadakan pilkada itu dikarenakan di Korea Selatan sendiri angka reproduksi efektif corona itu berada di bawah angka 1. Sedangkan sesuai standar WHO, maka mereka siap mengadakan new normal. Lalu bagaimana dengan Indonesia yang sendiri masih belum siap menerapkan new normal? Korea Selatan juga mampu membuat peraturan dan teknik pelaksanaannya seluruh tahapan pemilu. Strateginya itu, mereka membuat teknik pemilihan dalam keadaan darurat adalah pemungutan awal sebelum hari H pencoblosan dan pemilihan melalui surat via pos. Dan juga strategi tersebut sudah mereka siapkan jauh-jauh hari sebelum adanya pandemi sebagai antisipasi sejak awal ketika terjadi persoalan yang tidak terduga. Data yang berasal dari indikator politik Indonesia juga mendapatkan pandangan masyarakat tentang pilkada di era new normal ini. Sebanyak 63% mayoritas publik menilai pilkada serentak di tahun ini sebaiknya ditunda pelaksanaannya terkait situasi wabah yang melanda. Terdapat juga risiko adanya pilkada di era new normal, yaitu potensi partisipasi menurun. Di sejumlah daerah, riset Lembaga Survei Indonesia menemukan jumlah pemilih yang menyatakan kemungkinan besar tidak datang ke TPS di masa pandemi berkisar antara 15 sampai 46%. Belum termasuk masyarakat yang memutuskan untuk golput dalam pemilihan tersebut. Dewan Juri yang terhormat, Perpu nomor 2 tahun 2020 sejatinya adalah langkah antisipasi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan yang tidak terduga dalam situasi pandemi COVID-19 dalam penyelenggaraan pilkada pada tahun ini. Karena di dalam Perpu tersebut telah tersirat bahwa apabila keadaan belum memadai, maka langkah penundaan dapat diambil. Penundaan pemilu pada dasarnya sudah pernah terjadi di Indonesia, yaitu pada saat ditetapkan oleh KPU karena alasan tertentu. Contoh dalam kasus ini, yaitu menunggu putusan pengadilan. Maka sekali lagi Dewan Juri yang terhormat, kami menawarkan solusi, yaitu penundaan pilkada pada tahun ini, dan kami sekali lagi mengamini adanya pilkada di era new normal ini, tapi dengan cara e-voting atau online. Namun untuk pelaksanaan pilkada pada tahun ini perlu ditunda kembali karena mencegah klaster baru COVID-19 dan juga agar persiapkan pilkada secara e-voting atau online ini dapat dipersiapkan dengan baik. Dan untuk
mengisi kekosongan akan kekhawatiran kekosongan jabatan, maka diangkat oleh PJ sementara, dan PJ tersebut dia akan sekaligus akan mempersiapkan pilkada e-voting atau online itu secara masif. Maka kami sekali lagi Dewan Juri yang terhormat menyatakan berada pada garda terdepan untuk menolak mosi perdebatan kita kali ini. Lawan bicara adalah kawan berpikir kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.